Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap? Nama saya Salama. Saya dari Fakultas Keguruan Prodi PPKN. Saya kuliah di Universitas Primagraha. Ini merupakan storytelling saya. Di mana storytelling ini merupakan tugas mata kuliah dari pendidikan karakter dan dosen pengampunya yaitu Ibu Rifda Cita Zulfiah MPD. Saya mengangkat storytelling ini dari motivatornya yaitu ibu saya sendiri. Mengapa? Alasannya apa sih Salama mengangkatnya ibu Salama sendiri? Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, banyak motivator dunia yang sangat memotivasi banget, tapi mengapa Salama memilih ibu Salama sendiri? Nah, itu alasannya. Menurut saya sendiri, menurut Salama sendiri, ibu Salama itu merupakan salah satu wanita yang paling hebat, yang paling wonderful banget, yang paling is the best. Mengapa bisa demikian? Nah, Salama jelaskan sedikit. Karena ibu Salama itu mempunyai daya juang yang tinggi, daya hidup yang tinggi, mempunyai optimis yang tinggi, terus mempunyai semangat hidup yang tinggi, optimis, pantang menyerah, mempunyai intinya bisa Salama jadikan motivator banget. Dimana ibu Salama itu merupakan tulang punggung keluarga di semenjak Bapak Salama meninggal. Perlu kalian ketahui, Bapak Salama meninggal itu pada saat Salama SMP kelas 3, di mana itu merupakan di Bapak Salama meninggal itu pada saat Salama beberapa hari kemudian akan UN, ujian nasional, dimana beberapa hari akan UN itu bukannya harus fokus belajar untuk UN, malah ini tertimpa musibah. Bapak Salama meninggal. Setelah Bapak meninggal, Salama sangat down banget, sangat down, terus sangat susah lah untuk bisa berdiri lagi gitu tuh, untuk semangat untuk belajar lagi tuh susah banget teman-teman. Dan alhamdulillahnya banget Salama itu mempunyai ibu atau emak yang sangat mensupport Salama. Terus belajar, ayo terus belajar, jangan pantang menyerah walaupun keadaannya bagaimanapun. Untuk belajar, untuk pendidikan itu harus terus maju, jangan sampai kendor. Dalam keadaan apapun terus maju gitu tuh. Nah, Mak Salama itu selalu mensupport Salama. Mengapa sih Salama tuh sangat kagum banget sama Mas Salama? Itu karena Mas Salama itu menghidupi dua anak, yaitu Salama dan adik Salama. Saya itu mempunyai mak saya itu mempunyai 5 anak, yang tiga itu udah berumah tangga, dan 2 itu ya saya dan adik saya itu memerlukan banget, membutuhkan pendidikan. Dengan seperti itu Mas Salama itu selalu berjuang mati-matian mencari uang, pagi siang malam mencari uang. Dengan cara apa sih Mas Salama? Yaitu dengan jualan. Pagi malam Mas Salama itu bikin kue, terus harus bangun pagi, gorengin kue, dimasak itu tuh kuenya. Terus setelah itu dijual sampai sore. Nah, di situ Salama sangat termotivasi. Terus Mak Salama itu bukan hanya memberikan
asupan gizi, bukan hanya membesarkan saja. Di pas ini nih Salama sangat termotivasinya. Memang sih ya, apa sih, semua ibu itu melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Emang sih Mas Salma juga ya seperti keempat kategori itu termasuk. Dan paling ininya itu Mas Salma itu Salma termotivasinya itu seorang wanita bisa membesarkan 2 anak yang membutuhkan pendidikan, bukan hanya dimana 2 anak ini bukan hanya membutuhkan asupan gizi, makan setiap hari, tapi membutuhkan pendidikan juga. Dimana selama ini pokoknya dari awal mengandung sampai Salama bisa duduk di bangku kuliah ini, itu berkat Mak Salama. Pokoknya Salama itu kagum sama Emak Salama itu mempunyai daya juang yang tingginya itu. Salama itu termotivasinya tuh itu tuh mempunyai daya juang yang tinggi itu. Jadi Salama tuh mengapa sih, dan perlu kalian ketahui, Emak Salama itu enggak sekolah SD, cuma madrasah doang, tapi Emak Salama tuh bisa gitu tuh mendidik anaknya, membesarkan anaknya, pokoknya anak itu bisa berpendidikan gitu tuh. Banyak dari di sekitaran Salama gitu tuh, walaupun mereka mempunyai emak bapak gitu tuh yang lengkap, tapi mereka banyak yang putus sekolah gara-gara keuangan. Tapi Salama tuh sangat kagum sama Mas Salama, walaupun seorang diri tapi bisa gitu tuh membiayai anaknya. Seorang diri membiayai 2 anak yang yang memerlukan pendidikan gitu tuh. Nah ya pokoknya gitulah. Pokoknya Salama itu kagum sama Emak Salama itu, seorang wanita bisa membesarkan, bisa merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan, bukan hanya uang tapi juga memerlukan pendidikan yang tinggi gitu tuh. Gimana ya, pokoknya Salama itu termotivasi banget sama Emak Salama. Emak Salama aja yang cuma madrasah gitu tuh, sekolah SD juga enggak gitu tuh, bisa membesarkan 2 anak yang berpendidikan gitu tuh, bisa gitu tuh, terus mempunyai semangat yang juang yang tinggi gitu tuh, bisa. Mengapa Salama sendiri yang masih muda berpendidikan gitu tuh, tapi down gitu tuh, gitu. Pokoknya Salama itu termotivasinya itu, seorang wanita bisa mendidik anaknya, bisa membesarkan anaknya dan bisa mempunyai pendidikan gitu tuh. Udahlah itu aja pokoknya. Salama itu kagum sama Mas Salama itu, ya itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parapunten Akang Tetep. Perkenalkan, nama saya Aida Meliani. Saya dari Prodi PPKN. Ingin menyelesaikan tugas saya dari dosen saya, yaitu Bu Ripda, dalam mata kuliah Pendidikan Karakter. Baiklah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang motivasi. Pasti kalian sudah tahu dong motivasi itu apa. Dan pasti motivasi pertama kalian itu adalah orang tua.
Ya emang betul, motivasi pertama kita adalah orang tua. Namun di balik itu semua pasti kita mempunyai motivasi sesudah orang tua kan. Kalau saya sendiri, saya sangat termotivasi oleh guru pondok saya, yaitu Al Ustadz Ahmad Sujai. Beliau mengajar di pelajaran sejarah. Itu pun pelajaran yang memang saya sukai, karena menurut saya sejarah itu memang masa lalu, tetapi masa lalu itu bukan soal cinta saja. Di masa lalu itu banyak sekali sejarah-sejarah perjuangan para pahlawan yang ada di masa lalu yang telah membela negara ini menuju kemerdekaan. Nah, beliau itu mempunyai wawasan yang sangat luas yang membuat saya termotivasi ingin menjadi seperti beliau. Beliau itu tidak hanya mengajar dalam pelajaran umum saja, beliau pun mengajar dalam pelajaran agama pun beliau kuasai. Beliau itu mempunyai wawasan yang luas sehingga kita yang diajarkannya itu bisa menjadi paham dengan cara pembelajaran beliau sendiri. Beliau selalu memberikan motivasi agar anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang sukses, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan terakhir, ada wejangan dari Aida Meliani. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, masa lalu itu bukan soal cinta saja, tetapi masa lalu juga mempunyai cerita di mana para pahlawan bersikeras membela negara ini hingga menuju kemerdekaan itu tiba. Jadi jangan pernahlah kalian menganggap masa lalu itu hanya sekedar cinta, tetapi ingatlah perjuangan-perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaviani Hananika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter dan dosen pengampunya Bu Riknes Cita Zulfia, Master Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan kisah yang menginspirasi atau memotivasi untuk diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Di sini saya akan menceritakan tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang menjabat sebagai ketua Microsoft, yaitu Bill Gates. William Henry Gates III, atau yang lebih dikenal dengan nama Bill Gates, lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington DC. Anak kedua dari 3 bersaudara ini adalah pendiri bersama Paul Allen dan ketua umum perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat, yakni Microsoft. Ayahnya Bill Gates adalah seorang pengacara perusahaan yang mempunyai banyak relasi di kota. Sementara ibunya merupakan seorang pegawai First Interstate Bank Pacific Northwest Bell dan anggota tingkat nasional United Way. Bill Gates adalah seorang yang sangat ambisius sejak masa kanak-kanak, sangat cerdas dan kompetitif. Tetapi karena ia terlalu bersemangat, akibatnya ia sering mendapatkan kesulitan di sekolah. Namun demikian, ia selalu mempunyai nilai baik dalam mata pelajaran matematika dan sains. Bill Gates waktu kecil mampu dengan mudah melewati masa sekolah dasar dengan nilai yang sangat memuaskan. Saat itu, ia bersekolah di Lakeside atau sekolah dasar, yang baru saja membeli sebuah komputer. Dan dalam waktu seminggu, Bill Gates dan Paul Allen serta beberapa siswa lainnya, sebagian besar menjadi programmer pertama Microsoft, sudah menghabiskan semua jam pelajaran komputer untuk 1 tahun. Bill Gates sudah diakui sejak ia masih bersekolah dasar. Minat dan bakatnya di dunia software dimulai dengan memback komputer sekolah, seperti mengubah jadwal dan penempatan siswa. Saat itu, umurnya baru 13 tahun. Untuk membuktikan bakat Bill Gates yang besar, Computer Center Corp pun melirik dan tertarik padanya. Pada tahun 1968, Bill Gates dan Paul Allen dan 2 backers yang lainnya, atau yang disebut pembobol komputer, disewa oleh Computer Center Corp untuk menjadi tester sistem keamanan perusahaan tersebut. Di sana mereka diberikan kebebasan untuk menggunakan komputer perusahaan.
Dan di samping itu, mereka yang mulai mengembangkan pembentukan Microsoft 7 tahun kemudian. Saat menjadi mahasiswa baru di Universitas Harvard, pada tahun 1973, Bill Gates mengembangkan sebuah versi dari bahasa pemrograman BASIC untuk komputer mikro pertama, yang saat itu bersama MITS Altair. 2 tahun kemudian, ia bersama Paul Allen mencoba mendirikan perusahaan kecil bernama Microsoft. Saat itulah Bill Gates membuat keputusan yang sangat besar, dan ia memutuskan untuk berhenti kuliah dan menghabiskan energinya untuk membangun Microsoft. Dari pemikiran tersebut, Bill Gates dan Paul Allen mulai membangun sebuah perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer personal. Misi mereka adalah untuk mengembangkan kemampuan sebuah perangkat komputer yang dapat digunakan oleh setiap orang. Saat kuliah di Universitas Harvard, ambisinya telah membuat lebih memilih untuk mewujudkan impiannya dibandingkan harus menyelesaikan studi. Ia menginginkan drop out dan berkomitmen kuat untuk mewujudkan ambisinya. Komitmen Bill Gates akhirnya bisa diwujudkan dengan ketekunan, ketelatenan, dan keuletan. Pelan tapi pasti. Hobinya dalam membuat program telah menjadi bisnis yang kian menguntungkan. Baiklah, kesimpulan dari cerita ini adalah Bill Gates adalah manusia biasa yang percaya pada kekuatan intelijen dan kerja keras. Ia mengejar impiannya dan tidak pernah menyerah. Kisahnya menunjukkan bahwa ketekunan adalah pembeda antara keberhasilan dan kegagalan. Sebab pada dasarnya setiap orang bisa menjadi hebat dan mencapai kesuksesan dengan kerja keras dan ketekunan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosli Rismana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan berstorytelling tentang motivasi hidup. Nah, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen Ibu Rifda Cita Zulfiah MPD dengan NIM 200340. Nah, di sini saya termotivasi dari buku ini. Buku ini berjudul Sukufuku Sareta Jinsei. Itu artinya ada untuk melengkapi satu sama lain oleh Kanato Fuji. Nah, buku ini berkisahkan suatu keluarga yang kaya raya, tetapi tidak ada keharmonisan dalam hubungan keluarganya. Hal yang dapat saya ambil dari buku ini yaitu bahwasanya kekayaan bukanlah jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kekayaan bukanlah jaminan untuk keharmonisan dalam keluarga. Karena memang pada dasarnya kebahagiaan itu terbentuk dari tidak hanya dari harta, materi, tapi dari hal-hal sederhana yang memang tidak dapat diduga keberadaannya. Nah, di sini pun ada hikmah, yaitu kebahagiaan memang tidak bermula dari materi, tapi dengan kebahagiaan itu dapat terbentuk dari hal-hal yang sederhana. Mengapa kebahagiaan itu dapat terbentuk dari hal yang sederhana? Karena memang kebahagiaan itu betul-betul sederhana. Jika memang kebahagiaan itu terbentuk dari hal yang sederhana, bisa terbentuk dari hal yang sederhana, mengapa kita harus mencari yang lebih dari itu? Sehingga ada hal yang harus dikorbankan. Nah, di sini pun dengan hadirnya masalah menjadikan kita semakin termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tidak dengan terpuruk, tidak dengan bersedih, tapi kita harus semangat menjalani hidup dan terus menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya masalah hidup, kita dapat membuktikan bahwa kita tuh bisa menjalani hidup, bahwa kita tuh mampu dan kita harus tetap semangat. Yaitu kuncinya dengan selalu tersenyum dan selalu ikhlas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiatur Rahmah dari Prodi PPKN. NIM saya 200467. Saya ingin menyampaikan tugas dari Bu Rifda, pendidikan karakter. Saya ingin menyampaikan motivasi dari
ibu saya sendiri. Beliau adalah orang yang sudah mendidik saya dan membesarkan saya hingga saat ini. Dan beliau juga orang yang sangat sabar. Beliau sekaligus ibu, sekaligus menjadi seorang ayah yang mampu memberikan didikan yang sangat luar biasa, dan beliau juga tidak pantang menyerah untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga saat ini, dan hingga menjadi sarjana, menjadi orang-orang hebat. Serta ibu saya juga mampu memberikan didikan dan materi yang luar biasa terhadap anak-anaknya, dan tidak pantang menyerah. Beliau juga orang yang sangat-sangat sayang terhadap anak-anaknya. Beliau mampu memberikan didikan dan pelajaran untuk anak-anaknya. Dan memang tidak mudah menjadi seorang ibu yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan sendirinya. Tapi beliau juga mampu bertahan dan bersabar untuk anak-anaknya, dan bisa memberikan pengertian terhadap anak-anaknya hingga saat ini. Beliau selalu menyupport, memberi semangat untuk anak-anaknya hingga menjadi sukses, hingga bisa mencapai cita-citanya untuk anak-anaknya. Beliau orang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau seorang ibu sekaligus menjadi ayah untuk anak-anaknya. Beliau juga memang luar biasa. Cukup sekian dari saya, mungkin itu motivasi diri saya, itu dari ibu saya. Jangan pantang menyerah, jangan pantang optimis untuk hal yang buruk, sekecil apapun. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Kalian bisa panggil saya Maryam. Saya lahir di Pulau Pinang pada tanggal 11 September tahun 2000. Saya tinggal di Kampung Nagrek, Desa Melati, Kecamatan Waringin Kurung. Sekolah saya di SD Negeri Nagrek. Kemudian saya melanjutkan sekolah lagi di MTS Miftahul Hayat Waringin Kurung. Dan waktu SMA saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Waringin Kurung. Untuk saat ini saya sedang kuliah di Universitas Primagraha, jurusan PPKN. Nah, sebelum saya kuliah, pas lulus SMA dulu, waktu itu saya nggak langsung kuliah. Saya sempat daftar di beberapa unit, namun gagal. Nah, karena kegagalan itu, saya nggak mau terfokus mikirin kegagalan. Saya harus melakukan hal yang positif. Apa contohnya? Saya kembali lagi ke pondok yang dulu saya pernah mondok waktu pas kelas 12 SMA, yaitu di Pondok Pesantren Al-Markas. Ngapain aja sih saya di pondok itu? Saya ngelakuin hal apa aja? Bisa dibilang saya tuh ngabdi lah di situ. Saya bantu-bantu ngajar, terus ngejagain kantin juga, dan pokoknya penuh aktivitas sehingga melupakan kegagalan-kegagalan yang saya alami waktu itu. Nah, waktu itu saya juga sebenarnya udah meniatkan mau lanjut kuliah karena emang cita-cita kuliah saya itu emang dari kecil.
Nah waktu itu saya sebenarnya mau daftar di Universitas Islam Negeri Banten, udah mau daftar itu, udah mau bayar. Tiba-tiba Ustadz manggil saya ke pondok waktu itu pas liburan ya. Jadi katanya, kamu udah daftar kuliahnya? Belum sih Ustadz, baru baru mau daftar tapi belum bayar. Nah waktu itu kata Ustadz nawarin pilihan ke saya, kamu mau milih daftar di UIN Banten yang bayar, apa kamu masuk di Universitas Primagraha yang gratis katanya. Jadi waktu itu saya ditawarin beasiswa gitu kata Ustadz, soalnya ada teman Ustadz yang ke situ, pokoknya nawarin kuliah di Universitas Primagraha. Nah waktu itu bukan cuma saya, ada juga teman-teman saya. Nah mereka semua juga menerima. Nah saya mikirin itu, ini cita-cita kuliah saya di UIN itu emang udah lama, gimana ya, tapi pokoknya Ustadz waktu itu ngasih waktu buat saya buat mikirin, jadi kamu milih yang mana, nggak boleh dua-duanya dipilih. Jadi kalau kamu milih UIN ya udah kamu tinggalin Primagraha, kalau kamu milih Primagraha kamu harus tinggalin yang di UIN. Saya mikir waktu itu, mikir, dan menurut saya jawabannya waktu itu yang saya kasih, saya memilih Universitas Primagraha. Kenapa? Karena saya sadar, saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Jadi saya mikirin banget tuh, kalau saya kuliah milih di UIN, tentu saya harus daftar dulu biaya pendaftaran UMPTKIN. Selain itu juga saya harus bayar per semesternya berapa, dan sebagainya. Tentu kan itu sama aja kayak saya tuh ngerepotin orang tua lagi. Daripada kayak gitu, mendingan saya langsung milih, tetepin hati saya, insya Allah ini jalan yang terbaik buat saya memilih Universitas Primagraha yang udah jelas-jelas gratis. Nah saya kan udah nggak ngebebanin orang tua lagi tuh. Nah dari situ saya memilih Universitas Primagraha. Awalnya emang saya tuh nggak tahu Universitas Primagraha di mana, apa saya cocok dan sebagainya. Ya udahlah, jalanin aja. Mungkin ini emang yang Allah kasih buat saya biar saya tuh lebih mandiri, nggak ngerepotin orang tua dan sebagainya. Mungkin itu saja cerita singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ramadhani. Saya dari FKIP, Prodi PPKN. Di sini saya ingin mengerjakan tugas storytelling atau kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bu Rifda Cita Zulfia. Di sini saya sedikit ingin berbagi kisah yang bikin saya termotivasi, inspirasi dalam hidup saya. Bagi saya, semua orang dalam hidup itu akan memberikan kita pembelajaran, baik atau buruknya itu tergantung diri kita. Yang bikin saya termotivasi, yang bikin saya semangat, yang bikin saya inspirasi dalam hidup saya itu keluarga saya. Keluarga, terutama mama. Mama itu adalah sosok wanita yang hebat menurut saya. Dia itu adalah wanita yang benar-benar kuat, tangguh, semangat untuk anak-anaknya. Beliau bisa menjadi seorang ibu dan juga seorang bapak yang baik buat anak-anaknya. Sebelumnya papa saya sudah meninggal tahun 2012, itu bulan 6, tanggal 30, tengah 4 sore ya, hari Sabtu, sama seminggatnya banget itu. Di hari itulah, di tahun itulah semuanya benar-benar berubah. Mungkin sudah takdirnya juga, dan mungkin ini nasib untuk merubah hidup saya.